Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awaluddin dengan NIM 2003-172 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang prosesor dan jenis prosesor. Bahwa prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Kemudian prosesor itu memiliki jenis-jenis antara lain yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Nah, kemudian perbedaan Intel dan AMD yaitu dari segi arsitektur prosesor, bahwa AMD menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur dari prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Kemudian dari segi kecepatan, bahwa Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan prosesor AMD dari segi kinerja. Walaupun tidak kalah jauh, akan tetapi mutlak bahwa Intel memiliki kecepatan yang lebih baik ketimbang AMD. Kemudian dari segi grafis game, bahwa sekarang ini ada begitu banyak sekali pilihan game yang menarik yang bisa dimainkan via perangkat komputer seperti halnya laptop. Salah satunya adalah game FPS yang kabarnya bisa dimainkan di semua jenis laptop. Contohnya dari game first person shooter tersebut diantaranya Destiny 2, Counter-Strike, Range 2, Call of Duty, dan Far Cry 5 dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang Random Access Memory atau RAM dan jenis-jenis RAM. Nah, secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tak permanen. Kemudian jenis-jenis RAM, yang pertama itu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding eDRAM, namun lebih rendah dibanding SRAM. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Kemudian yang kedua yaitu CD-RAM. CD-RAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100 sampai 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Kemudian yang ketiga yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Pada komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second pada tahun 1997. Kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 MB per second pada tahun 1998 menjadi 1,6 GB
per second. SD-RAM yang kemudian 4 yaitu SRAM, yaitu Static Random Access Memory. Pada jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. Kemudian yang kelima yaitu EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM. Tak heran RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer yang dengan bus mencapai 66 MB. Kemudian yang keenam yaitu FPM DRAM atau First Pack Mode DRAM, bahwa jenis ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM, lalu transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. Kemudian FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Kemudian 7 flash RAM. Flash RAM ini merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronik seperti TV, VCR, hingga ke ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Kemudian yang soal ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ROM dan jenis ROM. Pengertian ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digunakan sebagai RAM, walaupun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random. Adapun jenis-jenis ROM misalnya seperti MaxROM, PROM, atau Programmable Read-Only Memory, kemudian EPROM, kemudian ada EROM atau Electrical Readable Read-Only Memory, dan lain-lain. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit-sirkuit terpadu yang menggunakan switch transistor. Data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian. Ini berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar read-only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Kemudian soal yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang hard disk dan jenis hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lainnya. Tersedia ruang khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai jenis file tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis hard disk selama ini banyak digunakan pada perangkat komputer maupun laptop tersendiri dari dua jenis, yaitu yang pertama itu jenis pertama itu SSD atau solid state drive. SSD merupakan salah satu jenis hard disk yang populer digunakan oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua, jenis hard disk kedua yaitu HD konvensional, merupakan tipe yang paling umum dan dapat ditemukan dalam berbagai ukuran di pasaran. Terdapat piringan cakram di dalam HD jenis ini untuk menyimpan data. Namun, durabilitas HD konvensional cenderung kurang awet karena komponen utamanya akan berputar ketika membaca dan menyalin data. Kemudian yang kelima, soal yang kelima yaitu jelaskan waktu kerja ROM
RAM dan hard disk. Nah, sesuai dengan pengertian ROM atau read only memory, maka prinsip kerja ROM adalah dalam perangkat komputer sebenarnya sangat sederhana, bahwa pemilik perangkat komputer akan memasukkan data-data yang umumnya berupa software default pabrik ke dalam chip ROM. Selanjutnya, data dalam ROM akan disimpan secara permanen dan tidak dapat dihapus menjadi output device. Perlu diketahui bahwa tidak bisa mengotak-atik isi pada ROM dan ROM hanya bisa diisi sekali saja selama digunakan. Kemudian waktu kerja RAM secara umum itu untuk membaca dan menyimpan data. Adapun penjelasan waktu kerja RAM yaitu dari segi membaca data, bahwa semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Bisa dibandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan dalam RAM sementara, sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. Kemudian soal ke-6 yaitu apa yang Anda ketahui tentang VGA dan tipe atau jenis VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Berikut ini adalah beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan, antara lain yaitu ada S3 Virj, ITA Rage 3D, Nvidia NV3, Nvidia NV4, Nvidia GeForce Series, dan ITA Radeon Series. Nah, kemudian soal yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan jenis-jenis monitor. Monitor atau layar adalah bagian dari perangkat keras komputer yang menampilkan informasi video dan grafik yang dihasilkan oleh komputer melalui kartu video. Nah, adapun berbagai jenis layar monitor, yang pertama yaitu monitor CRT, kemudian monitor LCD, kemudian yang ketiga monitor TFT, yang keempat monitor LED, yang kelima monitor LDP, kemudian monitor touchscreen, kemudian yang ketujuh monitor plasma screen, dan yang kedelapan yaitu monitor OLED. Selanjutnya yang terakhir yaitu saat membuka File Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Lantas kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Nah, karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu hard disk ini juga harus diberi label sesuai urutan. Karena sebelumnya ada 2 floppy disk yang diberikan label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan yang ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Jadi, huruf C pada awalnya ditujukan untuk melabeli hard disk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun, karena ukuran hard disk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.